Ada rasa sakit yang tidak bisa dilihat oleh tubuh mereka. Namun Ihsan melihat dengan jelas tubuh ibu berubah sepenuhnya dengan tubuh wanita borokan dan bersisi ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang masih mendengarkan Untung Direkam. Dan kali ini saya masih melanjutkan tulisan dari Restu Wiratmaja, Sepertiga Malam. Dan sebelumnya sebagai dukungan teman-teman, klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya. Terima kasih. Mari langsung saja kita dengarkan ceritanya. Mas, Ihsan mau minum. Biar Mas Ari saja yang mengambilnya ya. Ihsan tersenyum. Alhamdulillah, adik Mas sudah bisa senyum. Maafin Mas Ilham ya dek. Mas Ilham gak salah kok. Aku yang salah karena aku masih lemah. Ilham mencoba untuk menahan sedihnya, namun dia tidak bisa. Dek, jangan jauh dari Mas ya. Iya Mas. Salman masih meluruskan kakinya. Man, kenapa kamu? Kayaknya kaki saya patah. Hah? Seriusan? Kaku banget sama susah buat digerakin. Mas Ari mengambil air minum di dapur sempat melihat bangsa beleneng itu tepat di depan pintu masuk rumah. Mereka tidak kapok ya, ucap Mas Ari. Ketika dia hendak mendekati pintu depan, tiba-tiba terpancar cahaya mobil. Dengan seketika bangsa beleneng berlari menuju gudang. Apa yang terjadi? Tanya Mas Ari. Seorang laki-laki separuh baya keluar dari mobil sembari membuka gerbang rumahnya. Dan itu benar, itu adalah Suryo. Suryo, Bu Ratna, dan Pak Iwan sudah datang. Dan mereka telah mengetahui segala kejadian yang menimpa rumah itu selama mereka tidak ada di rumah. Bu Ratna mengawali untuk memasuki rumah. Dia melihat banyak taburan garam di rumahnya. Bu Ratna menatap tajam Mas Ari. Tubuh Mas Ari tiba-tiba bergetar, seperti ada bencana besar yang akan menimpanya kelak. Jadi kau yang namanya Ari? Tanya Bu Ratna. Iya Bu, iya. Bu Ratna tersenyum. Dia mendapati seekor tikus yang berusaha merusak lumbung padinya. Sembari berjalan, Suryo dan Pak Iwan mengikuti dari belakang. Ketika Bu Ratna ingin melewati Ari, Bu Ratna membisikkan ke telinga Ari. Manuk kie, nek wis muni, wis siap mati. Ari kaget bukan palang mendengarkan itu. Malam itu, nyanyian Manuk Kea membuat keraguan kami muncul dengan sesaat. Kutunggu kalian semua di sepertiga malam nanti. Istilah Manuk Kea tidak asing bagi setiap daerah. Beberapa yang menyebutkan dengan istilah di daerahnya sendiri sih. Saya banyak mengetahui dan lebih tahu lagi. Narasumber yang menceritakan pada malam ini, Batal Karam mulai aktif. Masih ingat dengan Batal Karam? Ya, sesuatu yang diberikan oleh orang yang melakukan pesugihan akan berdampak pada orang yang menerimanya. Bukan hanya Batal Karam. Cerita ini telah saya tulis sebelumnya seperti Nafsu Angkara dan Bangsa Beleneng. Semuanya akan terkait menjadi satu. Mari kita mulai ceritanya. Mas Ari tampak ketakutan ketika mendengar ancaman itu dari Bu Ratna. Bagaimana tidak? Dia sedang berhadapan dengan orang-orang yang melakukan Batal Karam. Suryo segera memegangi pundak Ari dengan santainya. Kamu yang menaburi garam ini, kenapa kau memperkeruh situasi sih? Aku mengundangmu untuk memecahkan teka-teki yang pernah kau tuduhkan 7 tahun silam padaku, di mana kau menganggapku sebagai pecundang. Mengerti? Apa maksudmu, Suryo? Kau menuduhku yang membunuh wanita yang sempat mencintaiku karena kau anggap aku sebagai pengikut iblis dengan menjalankan Batal Karam, kan? Itu memang nyata kok. Ari memberontak. Sabarlah dulu.
Kau jauh-jauh dari Malang tidak untuk kujadikan tumbal kok. Tapi apa? Kau akan kujadikan sebagai bahan percobaan dari Batal Karam itu sendiri. Suryo. Senyum Suryo dengan wajah yang mengerikan. Sialan kamu Suryo. Kau sama saja membunuh kita semua yang ada di sini. Membunuh? Siapa yang menjadikanmu sebagai tumbal? Enggak kan? Bodoh. Ari mengendus bau tidak sedap dalam diri Suryo. Tanpa gelagat bicara dan bahasa tubuhnya berubah 180 derajat. Aku datang di sini atas keinginanku sendiri dan akan membinasakan kalian semua. Paham? Kau salah kandang, Ari. Kau salah perhitungan, jawab Suryo. Tak pernah aku sadari bahwa singa takut kepada ular. Ari mulai menantang Suryo. Jika memang itu yang kau pikirkan, bagaimana dengan adik-adikmu serta tetanggamu, Suryo? Berapa dosa yang akan kau tanggung? Dosa itu merupakan sebuah hobi yang harus diikatkan dalam keseharian. Dan surga adalah sebuah investasi kebodohan, jawab Suryo. Kau benar-benar telah bersekutu dengan iblis, Suryo. Suryo mendekatkan wajahnya di hadapan Ari dengan mata yang melotot dan berujar, sesakit apapun penderitaanku di masa lalu, ikatan getih reget tidak pernah tercampur dengan apa yang kau maksud. Ikatan getih reget. Setiap mereka yang telah terkena Batal Karam, semuanya akan berubah menjadi getih reget. Sebuah anonim dari getih murni yang merupakan perbedaan mutlak antara keduanya. Sialan kamu Suryo. Untuk sekarang kau hanya menjadi seekor tikus di antara lumbung padi yang dipenuhi oleh ribuan ular. Paham kamu, Ari? Suryo menjambak rambut Ari. Katakan, di mana pecut itu, sialan? Aku takkan pernah mengatakan kepadamu. Iblis sepertimu. Ari meludahi wajah Suryo. Ari mulai ditariknya menuju sebuah ruangan, yang mana ruangan itu adalah sebuah ruangan sakral, ruangan tempat pemujaan. Kau pintar menganalisa. Boleh juga, ini bakal jadi bahan skripsimu nanti, bocah tengik. Ari kaget bukan kepalang. Di dalam ruangan itu terdapat banyak sekali mayat yang sudah terbungkus oleh kain kafan. Kau apakan semuanya ini, Suryo? Ari menatap kesal Suryo. Mereka semua adalah teman-temanku di masa yang tak pernah percaya telah menyakitiku. Akan aku jadikan kau sebagai bahan percobaan selanjutnya. Mengerti? Ari mengenal mereka. Mereka adalah teman satu angkatan Suryo. Mereka yang pernah membuli Suryo, semuanya diluluh lantahkan dengan Batal Karam. Kau jadikan mereka sebagai kelinci percobaan. Di mana hati nuranimu, Suryo? Prak! Dihantamnya Ari dengan tinjuan keras dari Suryo. Ari pingsan di tempat, darah segar mengalir di hidungnya. Kau salah masuk kandang, Ari. Suryo segera menutup ruangan itu. Bagaimana anakku? Satu kelinci sudah beres, hingga Ilham dan Salman. Mano kea wis muni lo. Nah gimana? Mau diselesaikan sekarang? Tunggu kejutan Ilham ya. Buat dia ragu dan bergabung bersama kami. Terus bagaimana dengan Salman? Biar aku yang ngurus dia. Senyum Suryo dengan penuh percaya diri. Dirinya langsung menuju gudang belakang untuk menanyakan perihal pecut yang hilang. Mau kemana kamu, Suryo? Aku ingin mencari informasi. Kepada bangsa Beleneng, pecut itu sangat berbahaya jika jatuh pada salah orang. Ibu Ratna hanya berdiam diri. Ibu urus Ihsan. Dia harus diberi obat agar cepat pulih dan dijadikan tumbal selanjutnya. Baik anakku, senyumnya. Suara manuk kea sudah berbunyi di seluruh penghujung desa. Para warga meyakini bakal ada bencana atau kematian yang datang. Tepat sepertiga malam, Batal Karam akan bereaksi dengan sendirinya. Dan aku akan mewarisi kekayaan dari Blorong, si ratu ular itu.
Pak Iwan hanya bersembunyi di balik dapur. Dia merasa Suryo sudah keluar batas karena menjadikan korban terus berjatuhan. "Mas, aku mau minum," pinta Ihsan. "Kok Mas Ari lama banget ya?" tanya Salman sambil menahan sakit kakinya. "Kayaknya dia sedang ngobrol dengan ibu atau Mas Suryo ya," celutuk Ilham. Ketika Ilham sedang bisik-bisik berbincang, ibu datang dengan senyuman indahnya. Entah senyuman ikhlas atau hanya sebatas mengelabui, raut mukanya, hatinya yang benar-benar terlanjur keras. Raut muka serta hatinya benar-benar berbeda. "Ilham, kamu tidak apa-apa kan?" Ilham bingung. Tumben sekali ibu mengatakan hal ini padanya. Iya bu, Ilham gak apa-apa, baik-baik saja." Ihsan masih menahan sakitnya. "Ihsan, ayo turun sama ibu. Ibu bawain kamu oleh-oleh lo dari Tegal," pinta ibu. "Aku tidak mau sama ibu. Aku maunya sama Mas Ilham." "Mas Ilham dan Mas Salman mau istirahat dulu." "Mas Ari baik-baik saja kan bu?" tanya Ilham. "Baik kok." Ilham segera menerima makanan dan minuman yang diberikan ibu kepadanya. Baru kali ini dia melihat Ihsan menolak permintaan ibu. "Dek, kamu kenapa?" Ihsan masih bersembunyi di balik tubuh Ilham. "Aku gak mau ikut sama ibu. Aku mau sama Mas Ilham." Iya, kenapa memangnya?" "Ibu jahat. Ibu ngebunuh orang." "Loh, kok Ihsan sensitif sekali?" celutuk ibu di dalam hati. "Ihsan, masa iya ibu ngebunuh orang?" "Iya, ibu ngebunuh orang. Ihsan gak mau." Ilham yakin ada yang tidak beres dengan kedatangan ibu kemari. "Kalau kamu tidak mau, ibu seret paksa lo ya. Kamu mau ibu seret, ha?" Ilham mulai memegangi tubuh Ihsan. "Bu, jangan paksaan Ihsan." Ini bukan urusanmu bodoh." Ibu Ratna langsung menarik Ihsan, tapi tangan Ilham lebih dulu untuk menepisnya. "Mau apa kau? Anak laknat? Jangan kau paksa Ihsan bu. Jangan kau paksa Ihsan." Salman yang berada di dekatnya melihat sesuatu yang aneh terhadap tubuh ibu. Matanya berubah menjadi mata ular. Ham, itu bukan ibu. Matanya berbeda." Bu Ratna menengok raut muka Salman sambil berkata, "Kau tidak usah ikut campur, nak." Salman langsung terpental dan tubuhnya tertabrak lemari. "Salman!" Tubuh Salman yang sangat lemah ini harus bertambah luka akibat serangan fatal yang dilakukan oleh Bu Ratna. "Ham, cambuknya Ham." Ilham tahu dia harus mengambil cambuk itu di dekat tubuh Salman. Namun posisinya tidak memungkinkan untuk bergerak. Ilham segera menggendong Ihsan menuju ke belakang. Dia takut karena serangan berbahaya dari ibunya. Ibu Ratna mendekati tubuh Salman yang sudah terluka. Dia tahu Salman menyimpan pecut atau cambuk itu. Ilham mencari cara. Dia harus melakukan sesuatu agar bisa menyelamatkan Salman. Diletakkannya Ihsan di dekat situ. "Dek, kamu di sini dulu sebentar ya. Mas mau selamatin Mas Salman dulu." "Iya Mas, iya." Ilham langsung berlari ke arah meja belajar Ihsan dan mengambil garam. Dengan cepat, dia menaburkan tepat di atas Ibu Ratna. "Rasakan ini!" Bu Ratna berteriak histeris. Tubuhnya seperti terbakar. Ada rasa sakit yang tidak bisa dilihat oleh tubuh mereka. Namun Ihsan melihat dengan jelas tubuh ibu berubah sepenuhnya dengan tubuh wanita borokan dan bersisi ular. Ilham segera mengambil Salman yang berada di dekat Ibu Ratna. Dia segera menyelamatkannya. "Ham, kakiku patah Ham. Tidak mungkin aku bisa mengikuti langkahmu." Enggak, kamu harus selamat. Tidak boleh mati kamu di sini." Ihsan merangkak menuju tempat Mas Ilham. Mereka saling berkumpul di situ. Ilham mengalami kebingungan yang luar biasa. Bagaimana dia harus keluar dari masalah ini? Siapa yang harus didahulukan? Akhirnya, dia putuskan dia tetap menggendong Ihsan sembari merangkul Salman. Momen di mana dia harus berusaha keras untuk bisa kabur dari tekanan Bu Ratna. Manokia sudah berbunyi di seluruh penjuru rumah warga. Batal Karam mulai bekerja. Ilham berhasil kabur.
Bu Ratna masih tergeletak di kamarnya dengan tubuh yang penuh luka. Entah apa yang dikandung garam itu, hingga sangat berguna sekali. Dan yang pasti, dia harus mencari Mas Ari dan keluar rumah secara bersamaan. Dapatkah mereka keluar dengan selamat? Ham, kamu sudah mengambil pecutmu, katanya Salman. Astagfirullah, saya lupa man, di mana ya tadi naruhnya? Tanya balik Ilham. Di tasnya Mas Ari kan? Jawab Salman. Ih, sialan, kenapa seperti ini? Masih saja ada masalah. Ilham masih melihat jarum jam. Sepertinya sudah memasuki sepertiga malam. Lalu dia meletakkan tubuh Salman dan Ihsan di dekat tangga, persisnya berdekatan dengan dapur. Salman berlari menuju kamarnya untuk mengambil pecut yang dimaksud. Ketika dia memasuki kamarnya, suara burung keak itu berbunyi secara bergantian. Dia ingat pesan ibunya dulu. Jika manuk keak sudah berbunyi, dia harus berbanyak berzikir agar hatinya tenang. Batal karam dimulai. Mereka yang pernah memakan makanan yang diberikan oleh keluarga Bu Ratna langsung muntah-muntah tidak jelas, pingsan, dan seketika sebanyak 20 orang warga kala itu meninggal tanpa sebab. Dan mereka meyakini ini adalah perbuatan batal karam. Ilham segera mengambil pecut itu. Tubuh Bu Ratna sudah menghilang. Yang dia lihat hanyalah pakaian yang digunakan bersamaan dengan konde yang disanggulkan di atas kepalanya. Ilham segera mengambil di tas Mas Ari. Ini dia, aku harus segera bergegas, ucap Ilham. Salman masih menjaga Ihsan. Jika suatu waktu ada yang mengganggunya, namun menunggunya hanyalah berbuah bencana yang tidak terduga. Mas Suryo hadir setelah selesai berbincang-bincang dengan bangsa Beleneng. Mas Suryo masuk dari pintu depan. Krak. Salman dan Ihsan mendengar itu. Ketika mereka berdua lihat, ternyata Mas Suryo dengan mata yang sama seperti Bu Ratna. Oh alah, tikus ini berhasil lolos toh. Sepertinya kalian tikus nakal ya. Senyum Suryo memecahkan ketakutan di sepertiga malam itu. Mas Suryo mendekati Salman dan Ihsan. Matanya berbentuk seperti mata ular, sangat menakutkan. Salman tetap memeluk erat sembari menunggu Ilham yang masih mencari pecut itu. Suryo langsung menjambak rambut mereka berdua hingga menuju ruang tamu. Diseretnya mereka tanpa berperi kemanusiaan dan rasa naluri yang besar, benar-benar iblis. Aduh, sakit. Ihsan menangis kencang. Rasa sakitnya benar-benar tak terbendung hingga meneteskan air matanya. Salman hanya bisa memukul tangan Mas Suryo, namun itu tidak berefek pada tubuh Suryo. Ilham yang mendengar itu langsung berlari menuju ke bawah. Dia tahu ada yang tidak beres. Ihsan, Salman, sembari berzikir dia paksakan tubuhnya agar cepat melangkah. Walau sangat sakit, tetap Ilham paksa. Ketika dia menengok ke arah ruang tamu, yang didapatinya hanyalah tubuh Ihsan dan Salman dalam keadaan lemah lunglai. Mereka semua takluk di tangan Mas Suryo. Suryo menjilati darah segar yang keluar dari mereka berdua. Ilham hanya bisa menatap sambil menggenggam pecut itu. Mas Suryo, ini bercanda kan? Tanya Ilham dengan wajah yang sangat datar dan bergetar. Selamat datang di sepertiga malam Ilham. Lihatlah, mereka semua sangat menunggu kehadiranmu. Darah ini benar-benar lezat. Aku ingin jadikan ini sebagai sialan kau Suryo, munafik kamu. Kau bisikan dalam hati kami dengan keraguan. Kau fitnah kami dengan kebencian. Kau perseterukan kami dengan kehancuran. Kau sangat baik di depanku, namun kau sangat busuk di mata Tuhan. Kau iblis sialan. Aku akan menjadikan mereka sebagai, sambung Suryo. Ilham masih memegang pecut itu dengan kuat. Dia telah siap mati karena melihat orang-orang yang dicintai terluka di hadapannya, persis di mata kepalanya sendiri. Sebagai apa bangsat? Sebagai uji coba pesugihan. Ilham hanya bisa terdiam mendengarkan itu. Dirinya terpaku pada ekspresi yang jelas. Mas Suryo meletakkan Salman dan Ihsan di lantai.
Tubuh mereka berdua tak bisa digerakkan kembali. Ada beberapa kesalahan seseorang yang tak pernah diketahuinya. Salah satunya adalah cara mendekatkan diri pada Tuhan. Dia merasa dekat padanya, namun hilang rasa kemanusiaannya. Mas Suryo menyentuh pundak Ilham. Sambil senyum, Mas Suryo mendekatkan mulutnya ke telinga. Kau tahu siapakah orang uang yang kumaksud? Ilham mencoba mendaratkan pukulan mentahnya tepat di wajahnya. Namun tangan Mas Suryo lebih cepat dan tanggap merespon itu. Inilah yang kau maksud sepertiga malam, ha? Tekanan tangan Mas Suryo meretakkan urat-urat saraf tangan Ilham. Ilham berteriak kencang sekali. Lepaskan. Di dunia ini, siapa yang lemah akan selalu diinjak. Yang tak pernah tahu tentang dirinya akan menjadi sebagai pijakan kaki para kuda liar. Suryo masih saja tertawa dengan sombongnya. Ilham berteriak sekuat tenaga. Mas Suryo memutar tangan hingga tubuh Ilham terkunci. Kau tahu apakah batal karam dan darah reget yang aku maksud itu? Apa yang kau maksud, bajingan? Kau yakin ingin melihatnya, ha? Apa maksudmu? Lihat ini. Ilham memperlihatkan dua sosok yang keluar dari ruangan itu. Satu sosok berbentuk ular dan satu sosok bergaun putih dengan wajah tertutup rambut yang pernah ditemuinya. Hah? Siapa mereka berdua? Mereka sangat rindu padamu. Langkah wanita bergaun putih itu pincang, sedangkan wanita dengan tubuh berbentuk seperti titisan Nyi Blorong itu mendekatinya dengan mengerikan. Teteh Reget, aku melihatmu mempunyai darah ini. Darahmu sangat kusukai, Ilham. Sambil menjilati wajahnya yang memelas, wanita setengah ular ini mencoba menjilati tubuh Ilham dengan terus-menerus. Ilham menangis. Dirinya tak punya pilihan. Dia telah kalah, tak mampu menyelamatkan adik serta teman-temannya. Ada harapan yang membekas di hatinya. Dia ingat perkataan ibunya dulu. Nah, jika kamu sudah besar nanti, jangan pernah kau lupakan jati dirimu. Kau adalah orang hebat. Kau ini berdarah bangsawan. Kau bukan darah orang kotor. Karena itu, kau harus yakinkan tekadmu. Wanita bergaun putih itu seperti menarik lengan Ilham dan ingin membawanya menuju ruangan di mana tempat penyerahan diri dilakukan. Ilham akan dijadikan tumbal selanjutnya sama dengan Mas Ari. Aku beritahu bocoran kepada kamu, Ilham, ya. Mas Suryo masih saja bersikukuh seperti merasa menjadi Tuhan pada malam itu. Jika kau bukan berdarah reget, itu akan merepotkan kami. Karena kami hanya membutuhkan darah reget yang dimiliki oleh masing-masing korban. Namun, jika darah reget itu berhasil kami lakukan, batal karam akan diwujudkan dengan sempurna. Seluruh warga di kampung ini akan tewas dengan sekejap. Apa yang terjadi di luar sangat ramai dan berisik, pikir Ilham. Memang benar, Mas Suryo sudah mempersiapkan ini dari awal. Segerombolan bangsa Belendeng sedang menunggu Ilham dan dijadikan korban selanjutnya. Lihatlah mereka, lihat. Mereka semua tampak sangat antusias menyambut kedatanganmu, Ilham. Siapa bangsa Belendeng itu? Mereka yang mempunyai darah reget. Mereka warga sini. Itu artinya diam-diam kalian semua menjadikan mereka sebagai budak nafsu materi kalian. Bukankah sudah kubilang, yang lemah jati dirinya akan hancur diinjak-injak bak kuda liar. Dan sampai sekarang kamu masih belum paham? Tanpa basa-basi, Mas Suryo langsung menyeret Ilham menuju ruangan itu. Salman dan Ihsan pun sama. Mereka dibawa juga oleh wanita ular itu. Sedangkan wanita bergaun putih hanya mengikuti jalan Mas Suryo dari belakang. Ada yang merasa aneh dengan wanita itu. Disiapkannya 3 kursi dengan mangkuk besi yang sudah disiapkan di bawahnya.
Ilham melihat Mas Ari terkapar tak berdaya. Dia memang masih bernafas, namun tubuhnya sudah sangat lemas. Ari rengsek ini. Dia sangat kuat sekali. Aku bangga memiliki teman sepertimu. Ilham baru pertama kali memasuki ruangan itu. Diperlihatkannya sebuah foto yang besar terpampang jelas di dinding. Sudah kuduga kalian melakukan persugihan Nyi Blorong. Mas Suryo tersenyum. Dia mengikat tubuh Ilham dengan tali tambang di tangan dan kakinya. Kamu pernah bertanya, Mas, niki guyonan toh? Ya aku jawab kan, ini adalah hobi kecilku. Senang melihat darah berceceran di lantai. Indah sekali. Jadi Mas Suryo sudah lakukan ini sejak kecil. Maksudnya gimana? Ibu Ratna hanyalah batu loncatan saja. Akulah yang menciptakan dan mengabdikan jiwa serta ragaku pada keagungan Dewi Ular ini. Ilham melihat Ihsan dan Salman berada di belakang mereka dengan kepala menunduk dan terikat tali. Oke, bisakah kita mulai sekarang? Suryo menyediakan pisau kecil dengan beberapa gelas air kelapa muda yang telah dulu disediakan. Dia menyayat satu demi satu jari Ilham. Ini untukmu yang selalu diagung-agungkan oleh ibu kandungmu itu. Rasa perih dan sakit tak terbayangkan masih Ilham tahan. Ilham masih melafadzkan kalimat yang tak asing di telinga Suryo. Allah, 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 Allah. Suryo hanya bisa tersenyum. Sayatan untuk jari kedua. Ini untukmu dan adik tirimu Ihsan. Air matanya tak terbendung lagi. Ilham tidak mau Ihsan terluka. Biar Ilham yang menanggung ini semuanya. Sayatan yang ketiga. Ini untuk kau yang sok alim Ilham. Ilham mulai meringis kesakitan. Sesekali dia menahan rasa sakit dan melihat kucuran darah yang diwadahi oleh mangkok besi yang telah digunakan untuk menampung semua darahnya. Sayatan keempat, ini untuk kamu yang berlagak sok keren di hadapan warga kampung ini. Darahnya semakin banyak mengucur. Ilham berteriak kencang. Teruslah berteriak Ilham. Melodi itu sangat aku sukai. Pungkas Suryo dengan kejamnya. Sayatan jari kelima. Ini untuk semua luka yang pernah aku tahan dan menjadi kakak tirimu yang menjadikan egoku sangat tinggi. Hentikan, Mas. Bahkan kanibal pun lebih terhormat dibanding jubah agama yang sering kau bawa di tiap kali kau menyapa. Ilham tak berkutik. Bagaimana rasa sakit ini? Apakah sudah kau rasakan sepenuhnya? Suryo tertawa puas. Dirinya telah melampaui batas kemanusiaannya. Mas Suryo, Mas, ucap Ilham. Kenapa adikku sayang? Kenapa? Senyum Suryo masih bersiap menyayat jari tangan kiri Ilham. Kau tahu mengapa aku bisa sekuat ini? Tanya Ilham dengan muka menunduk. Namun aura bicaranya sangat berbeda. Apa yang kamu katakan? Manusia akan kehilangan jati dirinya manakala telah dikuasai oleh nafsu angkara. Oleh sebab itu, yang tampak mulus belum tentu baik di matamu. Suryo sangat kesal mendengar perkataan itu. Dirinya seperti diceramai oleh seseorang yang lebih hina darinya. Apa yang kau katakan? Apa yang kau tahu tentang diriku ini? Urus dirimu sendiri, bodoh. Aku memang tidak tahu menau tentangmu, Mas. Yang ku tahu, kau adalah kakakku. Suryo menekan dadanya. Ada getaran aneh di dalam hati kecilnya. Getaran kasih sayang, kepedulian dan rasa ingin melindungi. Teringatnya dulu pernah membantu Ilham karena penyakitnya yang sangat berbahaya. Penyakit itu kambuh manakala dia terlalu kelelahan. Kau mau menggoyahkan keyakinanku? Tidak semudah itu, Ilham.
Suryo langsung menyediakan mangkuk besi kedua untuk mengambil darah Ilham. Wanita setengah ular itu mendiami diri di dalam foto yang terdapat di dalam ruangan itu. Sedangkan wanita yang bergaun putih tiba-tiba menghilang sewaktu mengiringi Ilham ke dalam ruangan itu. "Kau tahu mengapa ibu menyayangiku?" tanya Ilham. Suryo tidak mendengarkan perkataan Ilham. Dia harus menyayat jari Ilham dengan kesetanan. Darahnya terus mengucur deras. "Kau tahu mengapa aku menyayangi Ihsan?" "Apa kau tahu, Mas?" ucap Ilham dengan posisi kepala yang tertunduk. Suryo terus menyayat jari demi jari Ilham. Nantinya darah itu akan diminumnya bersamaan dengan air kelapa yang telah disediakan. "Karena aku mencintai seluruh alam, seluruh apa yang telah Tuhan berikan, Mas. Agama bukanlah suruhan untuk menyembah saja. Agama dalam keseluruhan adalah berbuat kebaikan. Bukankah alam akan senang jika kita saling berbahagia?" Suryo terdiam. Dia merasakan sesuatu aneh di dalam dirinya. Ilham, ini bukan seperti Ilham yang dikenalnya. Memang benar, ketika manusia telah menemukan jati dirinya, ada yang berbeda di dalam setiap perkataannya. Perbuatan dan penempatan sesuatu, itulah manusia sejati. Diam bocah, jangan membuatku tidak fokus." Ilham tersenyum, bibirnya bergumam. "Apabila aku mati nanti, tolong jangan kau beritahu adikku Ihsan. Aku sangat menyayanginya dan ada janji yang belum aku tepati bersamanya. Aku ingin melihat senja bersamanya, hanya berdua." Suryo kesal melihat tingkah Ilham. Dia mendorong tubuh Ihsan hingga terjatuh. Ilham pingsan dan tak sadarkan diri. Segeranya dia ngambil air kelapa dan darah yang telah diwadahi mangkuk besi itu. Dia menjadikannya dalam satu tempat lalu meminumnya dengan cepat. Namun ketika dia selesai minum, terjadi reaksi aneh di dalam tubuhnya. Mengapa badanku terasa panas? Mengapa? Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhku? Apa yang terjadi? Tubuh Suryo terasa terbakar. Dia membuka bajunya dan berlari menuju kamar mandi. Panas sekali. Suryo langsung memasuki bak kamar mandi yang berisi penuh dengan air. Namun tetap saja rasa panasnya tidak hilang. "Dewi, kenapa dengan tubuhku?" Suryo enggan meminta maaf pada dirinya sendiri. Dia masih tenggelam kepada kefasikan dalam nafsunya. Suryo hanya bisa meringis kesakitan. Tubuhnya tak lain akan segera hancur jika menahan panas yang begitu dahsyatnya. "Kau tahu Suryo, manusia sepertimu itu sangat serakah. Aku tercipta karena naluri nafsu angkaramu." Suara itu dikenalnya. Itu suara Dewi. "Apa maksudmu, Dewi?" "Aku adalah sebuah naluri kepercayaanmu. Aku tercipta karena prasangkamu. Aku ada karena ulahmu dan aku ada untuk menghancurkanmu. Apa yang kau inginkan? Apa?" "Tidak ada. Semuanya sudah terlambat." Suryo mengangkat tubuhnya. Sebagian tubuhnya telah menghitam. Dia ingin menuju tempat Ilham. Dia ingin meminta maaf di akhir hayatnya. Namun ketika dia ingin keluar, dengan seketika pintu kamar mandi ditutup. "Tolong, buka pintunya! Tolong!" Suryo melihat bayangan hitam tertutup tudung mereka di depan pintu kamar mandi. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan?" "Jangan ganggu anakku. Jangan ganggu anakku." Siapa kamu?" Wanita itu tersenyum dan meninggalkan Suryo yang masih terjebak di kamar mandi. Suryo hanya bisa berteriak dengan kencangnya. Dia masih bersuara untuk bisa keluar dari ruangan itu. Ilham sudah tak sadarkan diri. Begitu juga dengan Ihsan dan Salman. Semua gugur di tempat. Mas Ari mulai sadarkan diri. Tubuh dan lukanya masih membekas. Namun dia mencoba untuk meraih Ilham. "Ilham, Ilham."
Mas Ari merangkak untuk membantu Ilham. Dia tahu Ilham sudah melewati batasnya. Jangan sampai kalah, Ham. Jangan sampai kalah. Mas Ari masih berjuang. Tubuhnya hampir mati rasa, namun dia tetap bersikukuh untuk menyelamatkan Ilham. Kamu kudu menang, Ham. Kamu kudu menang. Detik-detik dia masih menunggu azan subuh berkumandang. Dia menantikan keajaiban. Di matanya Ilham ada adiknya sendiri. Dia begitu erat dengan kesopanan Ilham. Ketika dirinya ingin menggapai Ilham, dengan sekejap muncul wanita bergaun putih lengkap dengan tudung yang membatasi aurat wajah itu. Mas Ari hanya tercengang melihat wanita itu. Ilham akan kubawa. Jadi jaga Ihsan baik-baik. Biarkan Ilham tenang ya, senyum wanita itu. Ari segera mengenal paras wanita itu, namun dia lupa siapa sebenarnya wanita itu. Dipeluknya Ilham dengan hangat, pelukan sebuah kasih sayang. Sudah, lekas kembali. Itulah perkataan terakhir yang Ari ingat. Ari tak sadarkan diri. Suryo yang masih terjebak di kamar mandi mulai pasrah. Tubuhnya sudah tak sanggup lagi untuk bangkit. Luka bakarnya telah menggerogoti di dalam tubuhnya. Ilham, ternyata kamu bukan berasal dari Getih Reget. Kamu anak Getih Mulia. Selepas itu Suryo meninggal di tempat. Beberapa menit kemudian azan subuh berkumandang. Bangsa Beleneng berlari menuju gudang. Mereka gagal membawa tubuh Ilham dan yang lainnya. Pak Iwan yang sejak malam hilang, kini dia datang bersamaan dengan warga lainnya. Ayo Pak, ayo bantu saya Pak. Anak-anak saya telah dijadikan pesugihan Pak. Rengek Pak Iwan kepada warga. Warga yang penasaran segera menuju ruangan yang dimaksud. Sebagai lainnya berpencar ke lantai 2 rumahnya. Astagfirullahaladzim. Mereka kenapa? Para warga mendapati Salman, Ihsan, dan Ari dan juga Ilham tergeletak di lantai dengan luka sayatan jari yang masih membekas. Pak Iwan, ada apa dengan anakmu ini? Tanya Pak Imam. Aku tidak tahu Pak, tapi aku yakin ini perbuatan Suryo dan ibunya. Ayo Pak, kita cari mereka. Pak, mereka masih bernafas. Namun keselamatannya sangat fatal loh. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Para warga meyakini mereka bisa diselamatkan, namun begitu memeriksa tubuh Ilham, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kenapa Ilham Pak? Kenapa Ilham Pak? Tanya Pak Imam. Ilham sudah meninggal dunia. Hah? Ilham meninggal? Pak Iwan langsung menuju tempat itu. Ham, jangan ninggalin bapak sendirian nak. Jangan ninggalin bapak. Pak Imam merasakan kejanggalan dalam diri Pak Iwan. Mana mungkin dia merasa kehilangan. Bukanlah dia yang sepenuhnya jahat kepada Ilham. Pak, sudah, jangan diratapi. Tidak baik, ucap warga sembari menasihati Pak Iwan. Warga lain segera membawa mereka semua ke rumah sakit terdekat. Ayo semua dibantu bawa ke rumah sakit terdekat ya. Sekarang mereka masih bisa diselamatkan kok. Para warga menggotong tubuh mereka. Mereka segera dilarikan ke rumah sakit. Mas Ari yang waktu itu setengah sadar meneteskan air matanya. Dia tahu Ilham telah menyelamatkan orang yang dicintainya. Dia masih ingat ucapan pertama Ilham. Masih ingat betapa polos dan lembutnya hati Ilham begitu tegar menghadapi masalah ini. Aku hanya ingin melihat senja hanya berdua bersama dengan Ihsan. Aku ingin merasakan kehangatan di sore hari. Jika itu tidak bisa kulakukan, tolong ya mas, ajak Ihsan untuk mengenal alam ya mas. Ucap itu yang benar-benar Mas Ari ingat keluar dari mulut Ilham. Alam menangis. Subuh itu para warga kaget melihat jasad Ilham yang sudah dibawa menuju rumah sakit. Ilham, bukti dan contoh pentingnya sepertiga malam. Tubuhnya walaupun terluka, namun dia masih hangat seperti masih berada di dalam lingkungan sekitar.
Raut wajahnya bersinar, tidak seperti anak muda yang menggunakan alat kesehatan lainnya untuk menjernihkan wajah. Ihsan dan Salman belum mengetahui berita ini. Mereka masih tersadar kaku dan masih belum tersadarkan sepenuhnya. Sedangkan Mas Ari, dia sudah sadarkan diri dan menyesal karena tidak mampu untuk menyelamatkan Ilham. Ham, maafkan aku ya Ham, batin Mas Ari. Mas Ari minta izin kepada suster untuk menuju tempat Ihsan dan suster pun memperbolehkan dengan syarat harus didampingi. Sus, Ihsan di mana? Dia sedang istirahat. Bolehkah saya mengunjunginya? Ya, silahkan. Ari menuju tempat Ihsan. Dia melihat rona pipi Ihsan yang masih kemerah-merahan. Bibirnya tersenyum. Kamu sedang memimpikan Mas Ilham ya Ihsan? Ucap Ari sambil meneteskan air mata. Ihsan jangan sedih ya. Mas Ari bakal menjagamu sesuai pesan kakakmu. Mungkin yang ada di dalam benak Ihsan saat itu adalah Ihsan berlari-lari di ujung pantai sembari mengejar layangan yang putus di hari sore itu. Dia menapaki sebuah kelembutan pasir pantai. Suasana yang sangat hangat. Tiba-tiba Mas Ilham memeluknya dari belakang sembari menggelitikinya. Ari memegangi tangan Ihsan. Kamu harus kuat ya nak. Kamu itu orang hebat. Kamu harus kuat. Ihsan meneteskan air mata. Dia terbangun dan sadarkan diri. Mas Ilham, Mas Ilham di mana? Mas, tanya Ihsan. Ari terberanjat. Dia segera menghapus air matanya. Mas Ari kok menangis? Kenapa? Gak apa-apa. Ini loh. Mata Mas Ari kelilipan debu ya Mas. Di sini banyak debu ya. Oh iya, Mas Ilham kemana? Katanya mau ngajakin ke pantai. Katanya mau ngajakin aku melihat senja. Kok nggak ada Mas? Posisi yang sangat sulit untuk dirasakan. Posisi di mana batin menjadi tekanan. Air mata menjadi solusi terbaik, namun bukan juga untuk menyelesaikan. Mas Ari kenapa kok bingung? Mas Ari segera memeluk tubuh kecil Ihsan. Dia menangis dan tidak bisa menahan rasa harunya. Mas Ilham sudah meninggal loh dek. Mas Ilham sudah meninggal. Ihsan yang mendengar itu terperanjat kaget. Tubuhnya bergetar hebat. Tidaklah Mas, aku tadi melihat Mas Ilham datang. Dia tadi tersenyum. Baru saja. Mana mungkin? Tidak mungkin. Mas Ilham lagi nyiapin mobil kan? Hari ini kan kita mau ke pantai untuk melihat senja kan Mas? Mas Ari bohong kan? Mas, jawab Mas. Ari hanya terdiam. Dia tidak bisa menahan lagi rasa sedihnya. Salman yang berada di sebelah Ihsan pun mulai sadar. Dia melihat Mas Ari sedang memeluk Ihsan. Dan itu artinya Ilham telah gugur. Salman memegangi kepalanya. Dia menatap dinding kamar ruangan rumah sakit itu dengan berkata, dulu kau ingin mengajakku untuk sehidup semati. Kita akan menaklukkan beberapa senja di sore hari. Lalu mengapa kau takluk pada sinar fajar yang baru saja menerangi bumi pagi ini? Mas Ari jawab Mas. Mas Ilham di mana? Tanya Ihsan. Dokternya mendengar suara tangisan itu dengan cepat menuju ke ruangan. Mas sudah ya, kembali ke ruangannya ya. Bahaya, anak kecil bisa stres ketika mendapati orang yang dicintainya telah tiada. Mas Ari melepaskan genggaman eratnya. Ihsan segera mencopot infusnya. Dia berlari keluar dari ruangan itu. Ihsan berlari keluar rumah sakit. Senja telah hadir di antara gedung-gedung pencakar langit lainnya. Kehangatan mulai dirasakan. Mas, hari sudah sore. Mari kita lihat senja bersama-sama, ucap Ihsan sambil berlari. Petugas medis segera mengejar Ihsan. Mas Ari pun ikut mengejarnya. Ketika dia keluar dari rumah sakit, dia mendapati Ihsan sedang berdiri tegak di antara sinar senja yang menghangatkan tubuhnya. Mas Ari mendekat. Dia pelan-pelan mendekati Ihsan yang sedang meneteskan air matanya. Ihsan, maafkan Mas Ari ya. Ihsan membalikkan tubuh dengan wajah tersenyum. Kata Mas Ilham, Ihsan gak boleh sedih lagi. Nanti Mas Ilham gak tenang katanya.
Ihsan. Mas Ari memeluk tubuh Ihsan begitu tepat momen dikala senja menatap mereka. Senja pula yang menghangatkan suasana itu. Terima kasih Ilham. Cerita ini sudah selesai. Semoga semua yang mendengarkan mulai dari part pertama sampai akhir bisa mengambil hikmah dari segalanya. Maaf ceritanya memang panjang, tapi saya apresiasi sekali sama Restu Wiratmaja yang menuliskan cerita sekeren ini. Sebagai dukungan teman-teman, komentar di kolom komentar. Dan salam hormat buat Restu Wiratmaja. Terima kasih sudah mengizinkan ceritanya saya baca. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.